menjadi dua. Tahap 1 itu 20% prestasi kejuaraan, 10% nilai rapot, 15% afirmasi. Di dalamnya ada anak guru, 5% perpindahan tugas orang tua. Untuk TK dan SD, afirmasi 15%, perpindahan tugas orang tua 5%, zonasi 80%. Untuk PPDB SMP, afirmasi 15% sama, syarat utama akhirnya adalah jarak dan usia, perpindahan tugas orang tua wali 5%, prestasi nilai rapot 10%. Kemudian prestasi kejuaraan, penskoran piagam prestasi plus skor uji kompetensi. Berkas persyaratan umum itu adalah ijazah, surat keterangan lulus, yang kedua akta kelahiran, yang ketiga kartu keluarga minimal 1 tahun. Bapak Ibu kalau kemarin boleh kartu keluarga yang famili lain, saat ini tidak diperkenankan kecuali di rapotnya sebagai wali ya Bu. Kemudian surat tanggung jawab mutlak orang tua nanti diberikan oleh Dinas Pendidikan, di link akan kita berikan ya untuk bisa di-download. Untuk TK, menyerahkan salinan akte kelahiran atau surat keterangan lahir dan menunjukkan aslinya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Menyerahkan salinan kartu keluarga dan menunjukkan aslinya minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A dan berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B. SD sama, bedanya di usia. Berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun, dikecualikan bagi yang berusia 5 tahun 6 bulan dan memiliki kecerdasan dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan surat tertulis dari psikolog atau telah menempuh jenjang TK. Persyaratan SMP, menyerahkan salinan akte kelahiran atau surat keterangan lahir dan menunjukkan aslinya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Nomor 2, memiliki kartu keluarga minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Aturannya sama dengan tadi. Kemudian berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, tidak berlaku bagi PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi boleh lebih dari 15 tahun. Nomor 4, menyerahkan salinan ijazah atau SKL, SD atau sederajat dan menunjukkan aslinya saat verifikasi. Memenuhi ketentuan sesuai jalur pendaftaran PPDB lainnya. Verifikasinya verifikasi lanjut ya Bapak Ibu. Kalau verifikasi by system cukup kopi yang sudah dilegalisir. Melampirkan ijazah syarat khusus zonasi, kartu keluarga minimal 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Untuk perpindahan tugas orang tua, syarat khususnya adalah melampirkan surat keputusan alih tugas, kemudian surat keterangan domisili. Nah ini untuk afirmasi 15% itu terdiri dari 8% KETM, kondisi khusus lainnya 1%, kemudian untuk PDBK atau ABK ini ada 5% untuk anak guru. Jadi bergabung di sini. Prestasi nilai rapot 10% dari kuota total, misalkan dari kuota SMP Negeri X 320 siswa misalkan, berarti kita akan ambil 32 anak yang mengikuti pelajaran atau mata pelajarannya adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan jasmani, seni budaya, bahasa daerah. Prestasi kejuaraan akademik ada 5%, OSN bisa tingkat kota, provinsi, nasional, lomba saing yang sejenis kota, provinsi, nasional. Ada perbedaan Bapak Ibu, yang berlaku itu 6 bulan ke belakang. Prestasi kejuaraan non akademik ada seni dan budaya, ini ada yang terlewat ya. Sebetulnya ada hafalan Quran di dalamnya ya, di estetis ya masuknya. Itu ada tingkat kota, provinsi, dan nasional. Untuk non akademik olahraga kita berikan kuota 10% karena jenis cabur lumayan banyak, jadi kita berikan 10%. Jadwal pelaksanaan 25 sampai dengan 28 Juni 2024 untuk pendaftaran. Bedanya Bapak Ibu mohon dipahami bersama, kemarin kita verifikasi dan pendaftaran bersamaan. 1 Juli pengumuman, 2 sampai dengan 3 Juli daftar ulang, 4 sampai dengan 17 Juli masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk TK dan SD karena ada nanti transisi dari PAUD dari pendidikan dasar, dari pendidikan anak usia dini ke pendidikan dasar. Jadi lebih lama dia untuk orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk SMP
Ada 2 tahap, 25 sampai dengan 28 Juni pendaftaran, 29 sampai dengan 30 Juni verifikasi, 1 Juli pengumuman, 2 sampai dengan 4 Juli daftar ulang. Selanjutnya verifikasi untuk daftar ulang ini 2 sampai dengan 4 Juli, 4 sampai dengan 7 Juli itu tahap PPDB kedua melalui jalur zonasi. Verifikasi 8 sampai dengan 9 Juli, 10 Juli pengumuman, 11 sampai dengan 13 Juli daftar ulang, 15 sampai dengan 17 Juli masa pengenalan lingkungan sekolah atau hari pertama masuk sekolah. Pengaduan permasalahan PPDB bisa permasalahan kelengkapan administrasi, kesalahan input data, titik koordinat, kesulitan akses, daftar ulang ini dilakukan oleh satuan pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan Kota, permasalahannya adalah pendaftar dari luar provinsi, kemudian zonasi, gangguan IT, pelanggaran, dan beberapa yang ada masalah di satuan pendidikan kami tetap akan membantu. Hotline PPDB ini nanti akan kami aktifkan pada saat mulai pendaftaran, sama dengan aplikasi juga akan kami mulai pada saat mulai pendaftaran. Dinas Pendidikan Provinsi, permasalahan terkait OPD lain, pelanggaran tingkat Dinas Pendidikan, tingkat wilayah, kemudian kuota. Kalau ini kelihatannya untuk SMA, ini di luar kami hanya SOP saja. Link pendaftaran PPDB kami bekerja sama dengan Dekis ya Pak. Jadi linknya adalah ppdb smp disdik.cirebonkota.go.id. Jadi penyedia aplikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi bekerja sama dengan Dekis Kota Cirebon. Syarat pelaporan pengaduan diutamakan pelapor adalah orang tua peserta didik yang bersangkutan. Karena kemarin kami kejadian Pak Abu, banyak yang datangnya tuh kok beda bentuknya gitu Pak, udah gebrak-gebrak dan segala macam gitu. Jadi mohon izin kami layani jika memang orang tua yang bersangkutan. Daya tampung untuk PAUD atau TK 1 sampai 16 rombel, SD berjumlah 6 sampai dengan 24 rombel, SMP berjumlah 3 sampai dengan 33 rombel. Sederhananya berarti level atau tingkat 7 11, tingkat 8 11, tingkat 9-nya 11, TK 26, SD itu 20, TK 15 kalau nggak salah ya. Kemudian SD 28, SMP 32. Terima kasih.